Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membawakan materi mengenai teori komunikasi kategori sosial. Next, Galuh. Oke, untuk anggotanya, yang pertama itu ada saya, Putri Fairuz Azukruf Julian dengan NIM belakang 120, kemudian ada Firanisa Rafa Adinda Imran dengan NIM belakang 141, dan ada Ridha Aulia Ramadhani dengan NIM belakang 143, kemudian ada Galuh Chandra Dewi dengan NIM belakang 153, dan yang terakhir ada Vivi Amalia dengan NIM belakang 155. Next. Nah, teori komunikasi kategori sosial itu termasuk teori komunikasi modern. Maka elemennya itu nggak selalu sama. Cara penyampaian dari komunikator dan feedback dari komunikannya itu juga akan berbeda-beda menyesuaikan dengan kelompok atau golongan sosial yang ditujunya gitu. Nah, kategori sosial sendiri itu dapat diartikan sebagai bagaimana individu atau kelompok dalam masyarakat yang dikelompokkan, diklasifikasikan, atau diidentifikasikan berdasarkan karakteristik tertentu. Nah, menurut Melvin Eldefler, kategori sosial merupakan perkembangan dalam masyarakat yang memunculkan terbentuknya kategori-kategori sosial berdasarkan karakteristik demografi atau kelompok individu. Antara lain itu seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, pendapatan, suku, profesi, status sosial, agama, dan hobi. Nah, untuk kategori-kategori sosial tersebut itu akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan-rekan saya. Baik, yang pertama ada usia. Menurut Kemenkes, usia dikelompokkan menjadi 5, yaitu usia bayi dan balita untuk umur 0 sampai 59 bulan, kemudian ada anak-anak 60 bulan sampai 10 tahun, kemudian remaja untuk 11 sampai 17 tahun, dewasa 18 sampai 59 tahun, dan lansia untuk 60 tahun ke atas. Setiap kelompok usia tersebut tentunya memiliki perbedaan dalam menanggapi dan merespon sesuatu, sehingga perlunya penyesuaian komunikasi, seperti menggunakan bahasa yang sederhana untuk anak-anak dan untuk remaja menggunakan bahasa yang lebih kompleks dan relevan dengan minat mereka, yang menunjukkan bahwa cara menanggapi dan merespon kelompok usia dipengaruhi oleh perbedaan karakteristik mereka. Lalu yang kedua, jenis kelamin. Jenis kelamin menyoroti pemahaman bagaimana media massa membentuk dan memperkuat stereotip gender penggambaran laki-laki dan perempuan dalam peran-peran tradisional oleh media massa. Pemahaman tersebut secara langsung mempengaruhi persepsi individu tentang peran gender yang seharusnya mereka mainkan, dan hal ini menciptakan efek yang seragam pada khalayak dengan jenis kelamin yang sama, karena jenis kelamin merupakan kategori sosial yang mempengaruhi cara individu memproses pesan-pesan yang disampaikan oleh media massa. Meskipun tetap diakui adanya variasi individu dalam respon tersebut. Asumsi dari teori kategori sosial adalah orang dengan usia dan jenis kelamin yang sama cenderung sama pula dalam merespon pesan yang disampaikan oleh media massa. Next. Nah, kemudian kategori sosial yang selanjutnya yaitu suku atau suku bangsa. Nah, suku bangsa ini merujuk pada sekelompok individu yang memiliki kesamaan budaya serta terikat oleh rasa identitas. Nah, kesamaan budaya ini akan menciptakan rasa saling memahami antar individu dalam suku yang sama, sehingga komunikasi antar mereka dapat berjalan lebih efektif. Selain itu, rasa identitas yang kuat juga menciptakan ikatan sosial yang erat, yang akan mendorong pada kepercayaan dan keterbukaan dalam berkomunikasi. Kemudian kategori sosial yang selanjutnya yaitu profesi. Memiliki kompetensi yang tinggi serta keahlian dan pengetahuan sesuai dengan bidangnya. Dengan keahlian dan pengetahuannya tersebut, mereka atau seorang profesional akan cenderung menyampaikan informasi dengan jelas dan efektif. Nah, misalnya dalam memilih bahasa, mereka akan menggunakan bahasa yang sesuai dengan audiens. Selain itu, seorang profesional dalam berkomunikasi juga diatur oleh kode etik yang akan mendorong komunikasi berlandaskan dengan kejujuran, tanggung jawab, dan rasa hormat. Dengan demikian, mereka dapat membangun kepercayaan baik dengan rekan kerja, klien, maupun masyarakat. Selanjutnya yaitu pendidikan.
Tingkat pendidikan dapat diartikan sebagai jenjang atau tahapan yang dilalui peserta didik dalam upaya mengembangkan aspek jasmani dan rohani. Pendidikan membentuk cara berpikir yang lebih sistematis, logis, dan kritis sehingga individu dengan tingkat pendidikan tinggi cenderung lebih analitis dalam menyikapi suatu informasi. Mereka juga lebih terbiasa menggunakan bahasa yang lebih formal dan akademis dalam percakapan maupun tulisan. Sebaliknya, individu dengan tingkat pendidikan lebih rendah mungkin lebih mengandalkan komunikasi yang sederhana dan langsung. Dalam beberapa kasus, mereka mungkin lebih mudah menerima informasi tanpa melakukan verifikasi, terutama dalam era digital saat ini di mana berita hoax sering tersebar luas. Perbedaan tingkat pendidikan dapat menimbulkan kesenjangan komunikasi, terutama dalam diskusi yang melibatkan orang dengan latar belakang pendidikan yang berbeda. Orang yang terbiasa dengan istilah akademik mungkin kesulitan menyampaikan pesan mereka kepada orang yang tidak memiliki latar belakang pendidikan yang sama, sehingga diperlukan kemampuan untuk menyederhanakan informasi agar komunikasi tetap efektif. Selanjutnya yaitu hobi. Hobi atau kegemaran merupakan kegiatan dalam bidang tertentu yang disukai oleh individu atau kelompok tanpa adanya suruhan. Orang dengan hobi yang sama cenderung memiliki pola komunikasi yang lebih akrab karena mereka berbagi pengalaman dan istilah khusus yang mungkin tidak dipahami oleh orang lain di luar komunitas tersebut. Misalnya, dalam komunitas penggemar sepak bola, istilah seperti offside, hat-trick, maupun penalti menjadi bahasa yang umum digunakan. Begitu pula dalam komunitas gaming, istilah seperti noob, buff, nerf adalah bagian dari percakapan sehari-hari mereka. Kesamaan hobi dapat mempererat komunikasi dalam suatu kelompok karena menciptakan rasa kebersamaan. Namun di sisi lain, penggunaan istilah bahasa khas dalam komunitas tertentu juga dapat menjadi penghalang komunikasi bagi orang luar yang tidak memahami istilah tersebut. Oleh karena itu, ketika berbicara dengan orang di luar komunitasnya, individu perlu menyesuaikan gaya komunikasi mereka agar pesan yang disampaikan lebih mudah dipahami. Next. Baik, selanjutnya adalah status sosial dan agama. Status dimaksudkan adalah kedudukan seorang dalam kelompok serta dalam masyarakat. Nah, status sosial itu dapat dikatakan pengelompokan masyarakat dalam kelas yang berbeda, tetapi juga mempengaruhi kedudukan seseorang dalam kelompok sosial yang berbeda. Status sosial itu dimiliki seseorang yang dimiliki seseorang itu menentukan derajat, kewajiban, dan tanggung jawab dalam kelompoknya. Menurut Pratiwi pada tahun 2020, status sosial dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu ascribed status, kedudukan dalam masyarakat, kemudian assigned status, orang yang telah berjasa dan memperjuangkan sesuatu, dan achieved status, orang yang memperoleh status sosial. Nah, dalam pengaruhnya terhadap komunikasi, status sosial itu dapat mempengaruhi komunikasi dengan memberikan kekuasaan dan pengaruh yang lebih besar kepada mereka yang memiliki status sosial lebih tinggi. Sementara orang dengan status sosial lebih rendah mungkin merasa tidak percaya diri ataupun takut untuk berbicara. Selanjutnya adalah agama. Nah, agama mencerminkan adanya kekuatan dan keyakinan yang membimbing seseorang dalam membentuk dan membawa dirinya dalam kehidupan, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial yang hidup berdampingan dengan makhluk lainnya, menurut Muhajarah dan Bariklana pada tahun 2021. Nah, agama merupakan kepercayaan atau keyakinan yang dianut oleh masing-masing individu. Agama yang diakui di negara Indonesia itu terdapat 6 agama, yaitu agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan Konghucu. Menurut Yulianti pada 2022. Tentang komunikasi yang tentang agama yang berperan dalam komunikasi. Agama itu dapat mempengaruhi komunikasi dengan menentukan nilai dan norma yang berlaku. Agama juga dapat mempengaruhi bahasa dan simbol yang digunakan dalam komunikasi, serta tujuan dan isi komunikasi. Hal itu dapat mempengaruhi sikap dan perilaku dalam komunikasi tersebut. Nah, agama dapat mempengaruhi komunikasi secara positif seperti meningkatkan kesadaran dan kejujuran, dan namun agama juga dapat mempengaruhi komunikasi secara negatif seperti membatasi kebebasan berbicara atau mempromosikan intoleransi, sehingga
penting untuk memahami pengaruh agama tersebut dalam komunikasi. Ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Cukup dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.